Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Rumah itu beda-beda. Ada rumah yang biasa, ada yang rumah agak bagus, ada rumah yang bagus, ada yang rumah mewah. Tetapi biasanya kualitas rumah itu tidak terlalu penting, karena yang penting bagaimana rumah itu dirawat, yaitu rumahnya bersih, rumahnya asri dan sebagainya. Sehingga kita yang di dalamnya atau orang yang bertamu ke dalam rumah itu menjadi betah. Simpelnya, semewah apapun sebuah rumah, fasilitasnya lengkap, tapi kalau kotor tidak terawat, sampah di mana-mana, tentu tidak betah orang yang tinggal di dalamnya dan juga orang yang datang ke dalam rumah itu. Maka kata kuncinya, rumah perlu dirawat, rumah perlu dibersihkan, rumah perlu dibuat menjadi asri, bagus dan apik. Itu kata kuncinya. Dan kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita mendengarkan bahwa kamu adalah bait Allah. Apa ini kata bait? Kita mengenal bait tapi seringkali hanya mengatakan bahwa bait itu hanya di puisi atau lagu, bait pertama, bait kedua. Tidak hanya itu. Bait yang dimaksud di sini artinya rumah. Bait di dalam ayat ini yang mengatakan kamu adalah bait Allah, itu artinya kamu adalah rumah Allah. Berarti diri kita, badan kita, diri ini adalah juga rumah Allah sendiri. Kata bait itu diserap dari bahasa Arab, itulah kenapa orang Arab mengatakan Baitullah, rumah Allah. Yang diserap akarnya dari bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang dipakai untuk menulis kitab-kitab perjanjian lama yang bunyinya bait. Bait, bait, bait dalam bahasa Indonesia. Artinya rumah. Maka seperti bagian awal yang sudah kita tahu, kalau dikatakan kamu adalah bait Allah, maka bait Allah ini juga perlu dijaga, dirawat, dibersihkan, dibuat apik, dibuat bagus, dibuat asri, supaya, ini aku pakai bahasa simpel, yang tinggal di dalamnya betah. Ini simpel ya. Kalau dikatakan bait Allah, rumah Allah, berarti yang tinggal di dalamnya siapa? Ya Allah. Maka rumah Allah ini perlu dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Kualifikasinya ada, atau kualitas-kualitas hidup cara merawat rumah Allah ini ada di dalam Injil yang kita dengar pada hari ini. Yang kadang-kadang seperti mengerikan, kalau ditampar pipi kananmu berikanlah pipi kirimu. Ya, ini tidak terlalu harafiah ayat ini, jadi jangan dibaca harafiah. Nanti kalau ada sekalian Pak yang ini, kata enggak. Bukan begitu maksudnya ya. Maksudnya ini kualitas-kualitas orang yang baiknya keterlaluan, itu maksudnya. Jadi kalau baik jangan sedang-sedang saja. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi kalau baik jangan sedang-sedang saja. Kalau cuma sedang-sedang saja, jahat saja deh kamu itu, gitu loh. Tentu ini heroi ya, ini heroi ya. Jadi kalau baik jangan sedang-sedang saja. Kalau cuma sedang-sedang saja, ukurannya kurang. Tuhan mengatakan apa lebihnya daripada orang yang tidak mengenal Allah. Yang tidak pernah misa, cuma segitu sama. Yang enggak kenal Tuhan Yesus, sama segitu. Lah kalau kamu cuma sedang-sedang saja, nggak laku itu. Kira-kira begitu, kira-kira begitu. Inti bagian pertama, rumah Allah ini perlu dirawat, dijaga agar Allah betah tinggal di dalamnya. Nomor satu, ini bahasa Jepang, jelas dan gampang. Yang nomor dua kita meningkat sedikit, yaitu dalam bahasa yang lebih alkitabiah, yang lebih biblis, yang lebih teologis. Ketika Rasul Paulus mengatakan kamu adalah bait Allah, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Rasul Paulus sedang mengingat bait Allah yang di Yerusalem. 2000 tahun yang lalu bait Allah di Yerusalem masih berdiri, runtuh pada tahun 70.
Ketika dikatakan ini tahun 50-an sehingga bait Allah masih berdiri. Maka ketika Rasul Paulus mengatakan kamu adalah bait Allah, ingatannya, persamaannya, analoginya adalah bait Allah Yerusalem. Bagaimana itu sifatnya bait Allah Yerusalem? Mari kita dalami bersama-sama. Di dalam bait Allah itu ada korban persembahan, ada doa-doa dan sebagainya. Maka ketika orang datang ke bait Allah Yerusalem mengadakan doa, mengadakan kurban dan sebagainya, kemudian orang yang buruk menjadi baik. Karena orang yang berdosa, dosanya diampuni. Karena orang yang najis ditahirkan kembali, yang haram dibuat halal. Artinya yang datang dalam keadaan buruk ke bait Allah, bertemu dengan bait Allah, berubah dia menjadi baik. Siapapun yang ketemu dengan bait Allah, kalau tadinya buruk keadaannya, setelah ketemu dengan bait Allah, keluar dari bait Allah, maka dia baik keadaannya. Maka dengan persamaan ini ketika Paulus Rasul besar itu mengatakan, kamu adalah bait Allah. Gambarkan bait Allah Yerusalem. Setiap orang yang ketemu dengan bait Allah, keluar menjadi baik. Setiap orang yang berjumpa dengan bait Allah, ujungnya menjadi baik. Maka panggilan setiap orang Kristen, pengikut Yesus Tuhan, setiap orang yang ketemu denganku selayaknya menjadi baik. Seperti orang yang ketemu dengan bait Allah, sebab kamu adalah bait Allah. Kalau setiap orang ketemu kamu menjadi racun, toksik, pengkhianatan terhadap panggilan kita sebagai bait Allah. Jadi makna yang kedua yang lebih tinggi lagi, yang tadi pertama bahasa Jepang lah. Kalau kamu paham yang pertama cukup, kalau sekarang lebih lagi yang kedua, baik juga. Setiap orang yang jumpa dengan bait Allah diperbaiki kualitas hidupnya. Maka kalau kamu adalah bait Allah, setiap orang yang setelah ketemu denganku, berjumpa denganku, bergaul denganku, simpelnya diperbaiki kualitas hidupnya. Itulah panggilan kita sebagai bait Allah, rumah Allah. Shalom alaikum.